Oke. Sudah, Pak Hedi, Assalamualaikum. bisa Oke, dilanjutkan. siap. Oke. Assalamualaikum, Pak Haidir. Iya, waalaikumsalam Pak Yudo. Pak Yudo, bisa minta waktunya nggak? Pak Yudo lagi repot betul. Oh, tidak, Pak. Ada yang bisa saya Oh, bantu, gitu. Pak? Iya, saya mau sedikit cerita Pak. Barangkali nanti Pak Yudo bisa ngasih masukan ke saya. Gini Pak, Oh, oke, oke. iya. Jadi saya itu punya masalah dengan siswa saya yang satu anak sih Pak. Satu anak ini terlambat membaca dan menulis. Posisinya dia sekarang itu kelas 4. Gitu. Baik, baik. Jadi ini Pak Haidir ini punya masalah ya, ada problem Iya, gitu, di mana ada salah satu siswa Pak Haidir yang iya, terlambat dalam hal membaca dan menulis. Begitu ya, Pak? iya Pak, betul Pak. Posisinya itu dia sekarang itu kan ketinggalan dengan temannya materi-materi karena dia juga apa namanya nggak bisa membaca dan menulis akhirnya dia merasa minder tadi. Gitu. Baik. Sekarang posisi anaknya itu ada di kelas berapa ya, Pak, kalau boleh tahu? Posisinya lagi di kelas 4 Pak anaknya sekarang. Nah, kalau kelas 4 itu kan materinya lebih Oh, di kelas berat ya Pak, 4. daripada karena kan masuk fase B gitu. Halo, Pak Yudo nge-freeze. Iya, gimana Pak Yudo? Ya, ya Bapak, bisa mendengar suara saya Bapak? Iya, oke Pak. Baik. Nah, ini yang saya mau tanyakan ke Pak Haidir. Iya, Permasalahan anak ini itu menurut Bapak itu kenapa ya Pak? Adakah background atau latar belakang yang mempengaruhi anak ini tuh tidak bisa membaca dengan lancar dan menulis di kelas 4 gitu? kalau backgroundnya sih dia punya kakak Pak di sekolah itu, jadi di sekolah itu mulai dari kakaknya yang sudah lulus dari sekolah itu, terus sekarang ada kakaknya itu posisinya di kelas 6. Nah, kakaknya itu mempunyai prestasi bidang akademik dan non akademik. Jadi non akademiknya itu dia pandai tentang Banjari. Tapi kalau akademik juga pintar. Nah, mungkin kebalikan dari kakaknya tadi, Pak. Sehingga mungkin ada rasa minder dari anak tersebut. Oh, baik, baik, baik. Saya mulai paham ini, Bapak. Jadi di sini Iya, tuh anak ini kan merasa minder karena ada kakaknya di kelas kelas lain 6. ya, Pak. Ya, Oh, kelas 6. Di iya. kelas 6 ini kakaknya ini pintar di akademik maupun di bidang yang lain, di non Iya, akademik betul. gitu. Oke. Jadi anak ini merasa kayak kok aku nggak seperti kakakku ya gitu. Gitu ya, Nah, Pak ya, Pak? iya betul, gitu, Pak. Oh, lah kalau menurut Pak Khaidir itu kira-kira Bapak itu bisa mengidentifikasi anak ini tidak bisa membaca itu dari mana ya Pak? Kalau boleh tahu mungkin ada sumber lain atau info-info gitu atau gimana ya Pak? Iya, jadi gini Pak, kalau dulu kan saya kan di kelas 4, jadi awalnya itu kan saya nggak tahu karena posisinya itu anak tersebut itu saya tidak pernah mantau karena kelasnya berbeda. Namun setelah kelas 4 ini saya baru tahu dan menanyakan ke wali kelas sebelumnya, ke kelas wali kelas 1, 2, dan 3, memang permasalahan anak ini memang tidak bisa membaca dan menulis dari kelas 1. Namun anak ini malah terbebani karena dia itu sampai kelas 4 itu materinya kan lebih sulit, tapi dia belum bisa membaca dengan baik dan menulisnya juga. Seperti itu, Pak. Menurut Pak Khaidir kira-kira solusi apa yang tepat yang akan Bapak pakai untuk menangani anak yang minder ini Bapak? Menurut Pak Khaidir apa kira-kira? Iya, jadi gini Pak, saya itu
sempat memanggil orang tuanya, dan sebelum memanggil itu saya memang melakukan asesmen ke semua siswa, tidak hanya anak ini, karena kalau kita hanya mengasesmen anak satu saja, malah minder, karena kenapa kok dipanggil, kenapa kok dikasih ulangan gitu sama teman. Jadi saya kasih asesmen semua waktu bulan Juli itu, memang di awal pembelajaran itu saya kasih asesmen, dan memang anak tersebut itu memang kurang. Nah, setelah saya mempunyai hasil tersebut, saya memanggil orang tuanya untuk menanyakan apa benar, terus keseharian di rumah bagaimana. Dan setelah saya menanyakan, memang betul anak tersebut memang berbanding terbalik dengan kakaknya. Setelah itu saya konsultasi dengan orang tuanya, bagaimana kalau saya memberikan jam tambahan seperti itu, Pak. Oh, itu ya solusi yang Bapak sampaikan Okay. ke orang tua setelah melakukan asesmen terhadap anak tersebut. Bapak menawarkan solusi untuk memberikan jam tambahan. Apakah betul, hanya Pak. itu Bapak solusinya yang menurut Bapak tepat untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Iya, jadi kan dari orang tua, setelah itu saya menanyakan juga ke wali kelas, setelah itu berkoordinasi dengan kepala sekolah, apakah program tambahan ini bisa saya lakukan, karena kan juga harus mengetahui sekolah dan orang tua. Namun setelah saya berkoordinasi dan memanggil orang tuanya, mereka setuju, orang tuanya setuju, dan kepala sekolah dan guru lain sebelumnya itu mendukung agar anak ini tidak terbebani di kelas selanjutnya. Nah, saya memberikan jam tambahan itu satu minggu itu dua kali, karena kalau satu minggu setiap hari itu anak malah menjadi terbebani seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak kira-kira hari apa ya Pak yang Bapak mau rencanakan untuk memberikan tambahan pelajaran itu? Iya, kalau hari Senin itu kan biasanya anak kan moodnya masih itu ya Pak, berantakan. Jadi mengambil pertengahan hari Selasa dan hari Sabtu, seperti itu Pak. Karena Sabtu di sekolah, ya Sabtu itu hanya ekstrakurikuler. Jadi anak tersebut itu juga mengikuti ekstrakurikuler. Namun sebelum ekstra itu di jam pagi itu bersama dengan saya di ruangan yang mungkin tidak semua siswa tahu, seperti itu Pak. Oh baik Bapak, saya saya menangkap ya apa yang Bapak maksud itu. Jadi di sekolah Bapak kebetulan hari masuknya sampai hari Sabtu, Bapak ya. Jadi Iya, sehingga Jumat. Bapak mengambil di 2 hari, salah satunya hari Sabtu, itu ya. Betul Pak. Ini apa sudah pernah Bapak sampaikan ke anaknya secara langsung juga? Iya, jadi setelah koordinasi dengan orang tua dan kepala sekolah dan guru, saya menanyakan anak tersebut bersedia tidak kalau seumpama saya beri jam tambahan, dan anak tersebut mengiyakan Pak, karena saya pendekatannya itu persuasif dari hati ke hati, sehingga anak tersebut itu tidak tertekan, dan juga ada kata-kata motivasi sehingga anak tersebut itu mau meningkatkan dirinya, sehingga nantinya di kelas 4 itu syukur-syukur di semester 2 itu anak tersebut bisa mengejar ketertinggalannya, seperti itu Pak. Baik Pak, cukup menarik juga ya, si anak ini sudah memiliki rasa ingin berkembang ya, mestinya kan seperti mereka kan biasanya masih suka main kayak gitu ya Pak ya. Tapi Pak Kaidi juga memberikan solusi yang cukup menarik menurut saya dengan mengajak anak ini dengan memberikan jam tambahan. Ya Bapak tadi juga sudah berkonsultasi dengan orang tua, dengan rekan sejawat dan sekolah ya. Cukup menarik Pak. Dan itu kira-kira akan Bapak lakukan kapan ya Pak? Kalau boleh tahu. Setelah bulan Juli itu Pak, di Agustus itu saya sudah mulai melaksanakan itu. Jadi karena Juli itu masa transisi ya, anak-anak mungkin habis liburan, jadi
mulainya kita itu Agustus, sudah berjalan hampir 1,5 bulan. Jadi sudah berjalan, ya tidak hanya memberi jam tambahan Pak, tapi kadang diajak dengan apa namanya melihat dari video juga bisa mendengarkan. Jadi anak ini itu karakternya karakter kinestetik. Jadi kalau mungkin hanya lewat buku, mungkin juga apa malah bosan dia. Sehingga harus ada cara lain. Saya juga sempat menanyakan ke anaknya, kira-kira hal yang paling kamu suka itu apa? Itu Pak, menonton dan mendengarkan. Oh begitu. Coba ini sekarang mendengarkan. Jadi mungkin sedikit cerita mungkin itu pernah itu ada cerita dongeng ya Pak. Jadi tidak panjang, hanya 2 menit itu. Setelah itu dia menceritakan kembali. Nah, dari menceritakan kembali itu mungkin menambah kosakata dia. Sehingga coba sekarang dituliskan ini ada huruf A, B, C dan nah coba susun kata itu apa yang kamu dengar. Jadi tidak banyak tapi dia bisa menceritakan kembali dan menyusun kata tersebut. Memang butuh waktu tapi kita tidak bisa membebani harus sampai selesai ceritanya. Tidak, tapi dia menceritakannya, menuangkan kembali apa yang dia dapat. Seperti itu, Pak. Oh, baik Bapak. Kalau dari cerita Pak Khaidi tadi kan sudah berlangsung ya. Kalau Iya, dari skala 1 sampai 10 ini iya. tingkat keberhasilan yang Pak Khaidi capai sampai saat ini itu anak-anak itu sudah dapat di skala berapa kira-kira? Kalau di skala saya pilih 8 sampai 8,5 Pak, karena prosesnya kan masih berjalan 1,5 bulan. Cuma memang ada yang perlu ditingkatkan yang sehingga nanti ke depannya lebih baik lagi seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya sudah Iya, berjalan sangat baik. iya. Jadi selama perjalanan itu anak ini selalu hadir atau ada waktu dia pernah tidak hadir gitu Pak? Iya, alhamdulillah dulu memang sering tidak hadir, Pak, karena mungkin alasan mungkin ya kayak saya juga tidak tahu katanya sering sakit atau apa. Tapi semenjak 1,5 bulan ini di kelas 4 itu anaknya hadir terus. Jadi dia datang dan ketika apa namanya datang itu juga tidak murung tapi semangat karena dia bisa mengejar ketertinggalan dari teman-temannya seperti itu. Meskipun tidak langsung ya Pak, tapi dia bisa membaca ketika ditanya, coba ini baca sekarang Mas Alif. Nah dia tuh mau membaca sekarang gitu. Alhamdulillah itu Iya, cukup menarik Pak ya. Jadi iya, Bapak tadi memberikan skala 8,5 itu iya, menurut Bapak bisa memberikan skala 8,5 itu ada ada poin-poin apa yang kok Bapak merasa oh anak ini sudah di poin 8,5 nih gitu. iya. Kira-kira poin-poin apa ya Pak yang bisa sebagai penentu 8,5 Iya, jadi saya itu yang tadi Pak dengan metode mendengarkan atau melihat video pendek tentang dongeng, setelah itu dia dapat menuliskan atau menyusun. Nah, itu saya anggap suatu perubahan. Dan setelah itu dia juga bisa membaca buku dongeng. Jadi kan buku dongeng kalau bergambar itu kan anak-anak suka. Jadi kemajuan itu pertama sih memang masih terbata-bata, tapi di beberapa minggu ini sudah ada peningkatan sehingga bacaannya memang sudah lebih baik lagi seperti itu. ya. Alhamdulillah Pak. Setelah mendengar Iya, apa yang Pak sampaikan itu sudah ada perkembangan yang sangat pesat ya Pak ya dari yang iya tadi Pak, Pak betul. Haidir ada yang minder sampai dia tidak bisa membaca dan menulis dengan lancar di posisi kelas 4 dengan Pak Haidir tadi memberikan solusi memberikan jam tambahan setiap 1 minggu Iya, 2 kali salah satunya di hari Sabtu tadi itu membuat peningkatan yang signifikan ya Pak untuk si anak iya tersebut ya. betul, betul Pak Yudo. Ya, Sangat signifikan. Jadi semoga sekarang dia lebih bersemangat. ya, semoga dengan yang Pak Haidi lakukan dengan cara-cara seperti itu ya kedepannya
saya berharapnya sih juga si anak ini juga bisa lebih percaya dirinya, lebih muncul kembali, kemudian Iya, tidak minder lagi, karena mungkin di situ kalau Pak Khaidir amati, mindernya itu dari yang Pak Khaidir sampaikan tadi kan dari dia membandingkan dirinya dengan kakaknya ya Pak, kayak gitu ya. Mungkin iya betul, dengan nggih, betul, betul ya, sekali. dengan solusi Gitu. yang Pak Khaidir tadi sudah melakukan asesmen di awal, kemudian berkonsultasi dengan berbagai macam pihak, dan akhirnya memberikan Iya, solusi yang sangat menarik tadi ya, itu membuat anak ini tambah tumbuh rasa percaya dirinya ya. iya Ya betul semoga lah Pak Pak Yudo. nanti ke depannya apa yang Pak Khaidir lakukan bisa terus dilakukan, tidak Iya, berhenti pada anak itu aja mungkin ya Pak, yang mungkin bisa iya betul. berlanjut ke yang lainnya ya kan. Iya, Solusi-solusi yang Pak Khaidir sampaikan tadi sangat menarik Pak, karena iya. tidak semua ya Bapak Ibu guru itu mau meluangkan waktu, apalagi Nah, betul. di di luar jam pembelajaran ya, kalau saya tadi Iya, menangkapnya apa yang Pak Khaidir sampaikan itu. iya. Terima kasih Pak Yudo ya. Jadi saya bisa menemukan solusi ini sehingga nanti saya bisa lebih konsisten menjalankan karena kan memang tugas guru kan kadang banyak yang dadakan sehingga mungkin konsisten dan istiqomah tadi Pak. Terima kasih banyak Pak Yudo. Ya, Lebih iya semangat Pak ini. Hedi. Sama-sama Pak Hedi. Terima kasih Iya, sudah bercerita dan sharing dengan saya juga. Terima kasih siap. juga waktunya. Kan ini juga bukan effort ya, effort atau Iya. keinginan yang luar biasa ya dari Pak Khaidir. Mungkin selama ini Pak Khaidir memendam unek-unek itu sendiri. Nah, Sekarang betul. sudah Betul, sampaikan Pak. ya, Iya, sama-sama lega sharing ya rasanya. Pak. Iya. Baik Pak Lega. Hedi, kalau gitu Iya. terima kasih untuk sharing-sharingnya. Iya, saya juga terima kasih Pak Yudo. Ya, saya ucapkan Iya, terima kasih banyak. Saya sama akhiri Pak ya Yudo. Pak, Iya, sharing-sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.